Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yana Nursita MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi dan Monitoring Pendidikan Masyarakat, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Doviana Bintang Eka Putri. Saya dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dalam video ini, saya akan membahas dan juga menjelaskan bagaimana peran monitoring dan supervisi di dalam program pendidikan masyarakat, serta tujuan, manfaat, dan juga perbedaan antara keduanya. Saya berharap video ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Nah, salah satu topik utama yang akan kita bahas yaitu peran monitoring dan supervisi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat. Monitoring dan supervisi merupakan dua aspek penting dalam manajemen program pendidikan masyarakat. Kenapa begitu? Karena keduanya memiliki peran yang strategis dalam memastikan bahwa nantinya program akan berjalan sesuai dengan tujuan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, serta nantinya program akan mengalami perbaikan untuk kelanjutan dari program tersebut. Nah, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai peran monitoring atau pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Yang pertama, mengidentifikasi kemajuan program, di mana monitoring memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan juga target yang telah ditetapkan. Yang kedua, menemukan masalah dan juga kendala. Monitoring nantinya dengan melakukan pemantauan secara rutin, hambatan yang muncul nantinya dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum menjadi lebih besar. Yang ketiga, menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Nantinya, data yang diperoleh dari proses monitoring menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas program serta menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai peran supervisi atau pendampingan dan penguatan kualitas. Yang pertama, memberikan bimbingan dan juga dukungan. Supervisi membantu tenaga pendidik dan fasilitator dalam meningkatkan kualitas pengajaran serta metode pembelajaran yang diterapkan. Yang kedua, menjaga standar mutu program, di mana dengan adanya supervisi, materi dan metode pendidikan yang diterapkan tetap relevan, berkualitas, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan mendorong motivasi dan kinerja, di mana nantinya supervisi berperan dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan dan juga umpan balik yang konstruktif. Dan supervisi yang baik nantinya menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga tenaga pendidik lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya dengan optimal. Selanjutnya ada perbedaan monitoring dan juga supervisi. Di sini saya mengambil 3 perbedaan utama dari monitoring dan juga supervisi. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Monitoring dilakukan secara berkala dan terus-menerus selama program berlangsung untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Sedangkan supervisi dilakukan pada waktu tertentu dan lebih bersifat insidental atau sesuai kebutuhan untuk membimbing dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Perbedaan yang kedua, sifat kegiatan, di mana monitoring bersifat observasional dan evaluatif, dengan fokus pada pencapaian target, kendala, dan efektivitas program. Sedangkan supervisi bersifat korektif dan konstruktif, di mana fokusnya pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta kualitas pelaksanaan program. Perbedaan yang ketiga yaitu dari hasilnya atau dari hasil yang nantinya diharapkan. Untuk monitoring, nantinya menghasilkan laporan kinerja dan juga rekomendasi perbaikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari pelaksanaan program.
Sedangkan supervisi menghasilkan peningkatan kualitas tenaga pendidik, metode pembelajaran, serta motivasi dalam menjalankan program. Selanjutnya ada tujuan utama serta manfaat utama dari monitoring dalam program pendidikan masyarakat. Untuk tujuan utamanya yang pertama itu menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang nantinya dapat menghambat pencapaian tujuan program. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data, di mana nantinya ini berguna untuk bahan evaluasi serta perbaikan dari program. Selanjutnya itu ada manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan bukti nyata. Yang ketiga, memastikan program berjalan sesuai jadwal atau target yang telah ditetapkan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai tujuan utama serta manfaat utama dari adanya monitoring, sekarang kita akan membahas tujuan utama serta manfaat utama dari adanya supervisi dalam program pendidikan masyarakat. Tujuan utama yang pertama yaitu membantu tenaga pendidik dan fasilitator dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran dan metode pendidikan agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan program melalui bimbingan dan pendampingan. Yang keempat, menjamin standar kualitas program agar tetap terjaga dan terus berkembang. Untuk manfaat utamanya, yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga pendidik dalam menyampaikan materi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, membantu menciptakan inovasi dan metode pembelajaran baru yang nantinya lebih efektif. Nah, dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa monitoring dan supervisi memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas program pendidikan masyarakat, di mana monitoring berfokus pada evaluasi dan pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, sedangkan supervisi lebih menitikberatkan atau berfokus pada pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan penerapan yang baik, keduanya akan berkontribusi dalam menciptakan program pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yana Nursita MPD dan juga teman-teman sekalian yang telah menyaksikan dan juga menonton pembahasan saya dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.